Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Ramdan. Di sini saya akan membahas tentang analisis resiko. Pendapat para ahli mengenai resiko cukup banyak. Salah satunya adalah pendapat Silalahi yang mengartikan bahwa risiko adalah kesempatan timbulnya kerugian, risiko adalah probabilitas timbulnya kerugian, risiko adalah suatu ketidakpastian, risiko adalah penyimpangan aktual dari yang diharapkan, risiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan. Jadi, manajemen risiko adalah suatu sistem pengawasan risiko dalam perlindungan harta benda, hak milik, dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko, di mana ketidakpastian ini dihubungkan dengan penghasilan perusahaan, arus keluar masuk, uang dan harta benda yang telah ada atau yang dibutuhkan di masa depan. Risiko perusahaan dapat dibagi dua tipe, yakni satu, risiko yang lebih bersifat tradisional yang sulit dikendalikan manajemen perusahaan, seperti risiko kebakaran, bencana alam, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, risiko yang dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Risiko ini dapat terjadi misalnya pada suatu perusahaan membangun pabrik baru, meluncurkan produk baru, atau membeli perusahaan lain. Manajemen risiko dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan yang berurutan, yakni 1. Identifikasi risiko. Proses ini dilakukan untuk melihat variasi serta kerumitan risiko yang harus diukur dan dianalisis pada kegiatan berikutnya. Kemudian yang kedua, analisis risiko. Pengukuran memerlukan validitas metode maupun alat ukur yang digunakan. Seluruh persyaratan pengukuran tersebut ditujukan untuk menghilangkan kesalahan yang dapat merusak hasil analisis. 3. Perencanaan risiko. Setelah urutan dan prioritas risiko dimiliki, maka pengelolaan risiko dilanjutkan dengan menyusun rencana mitigasi atau penanggulangan dan rencana kontingensi, terutama bagi risiko dengan prioritas utama. Kemudian yang keempat, pengawasan risiko. Keseluruhan proses manajemen risiko harus terus disempurnakan karena sistem dan lingkungan secara dinamis menimbulkan perubahan. Pengawasan dilakukan untuk melihat kemungkinan penyempurnaan tahap analisis risiko yang diakibatkan perubahan lingkungan. Yang selanjutnya, risiko pada aspek SDM. Risiko-risiko dalam aspek SDM dalam hubungannya dengan perencanaan strategi perusahaan yaitu yang pertama adalah risiko pada para eksekutif dan pekerja inti. Ada beberapa risiko yang hendaknya diperhatikan pada kelompok orang dengan jabatan sebagai eksekutif tingkat atas. Risiko-risiko tersebut antara lain memiliki eksekutif kepala yang kurang memiliki sense of leadership, pengetahuan yang luas, tidak tajam dalam berpikir, serta bertindak tidak fokus. Kemudian memiliki eksekutif kepala yang sulit dikenalikan oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya, memiliki direktur keuangan yang lemah, ketidakmampuan manajemen untuk menjawab perubahan lingkungan usaha dengan cepat dan tepat. Kemudian, struktur organisasi yang tidak efektif sehingga tenaga tingkat manajerial sering mengerjakan hal-hal yang sifatnya teknis, harusnya dikerjakan oleh tenaga staf. Kemudian yang kedua adalah risiko menangani karyawan. Perusahaan perlu menciptakan kondisi kerja yang baik bagi para karyawannya, termasuk gaya manajemen yang lebih terbuka dan layak, serta kejelasan mengenai reward yang bagi seluruh pekerja. Selain itu, juga perlu diperhatikan mengenai kultur yang dapat menilai kerjasama dengan keunggulan, serta kondisi seperti flex time, fasilitas perawatan anak, dan kerja paruh waktu yang membantu pekerja wanita. Pelatihan dan pelatihan ulang perlu dilakukan jika perusahaan harus mengembangkan tenaga kerja yang sanggup untuk memproduksi barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dapat berubah dengan cepat. Kemudian yang
Ketiga adalah risiko dalam hubungan industri dan perselisihan. Perusahaan harus melakukan penilaian-penilaian yang mengenai kemungkinan adanya pemogokan, memikirkan kerusakan apa yang dapat terjadi, dan menganalisis bagaimana hal ini dapat diantisipasi, termasuk di dalamnya perihal membangun buffer stok dan memindahkan produksi pada pabrik-pabrik lainnya. Kemudian yang keempat adalah stres dan pelayanan kesehatan yang buruk. Ketegangan bersamaan dengan kebiasaan makan yang buruk dan merokok dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Kebiasaan bolos kerja menjadi suatu indikator dari seorang tenaga kerja yang merasa kecewa. Tingkat kekecewaan dikatakan disebabkan oleh komunikasi yang buruk dan kegagalan untuk memotivasi para karyawan. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah etika. Pelanggaran etika makin lama makin dirasakan sebagai suatu resiko bisnis yang utama. Berita banyak melansir perihal pelanggaran etika lain, kasus pelanggaran pidana atau perdata lainnya, yang memiliki konsekuensi serius bagi reputasi perusahaan, serta keuntungan-keuntungan masa depan. Sekian penjelasan materi tentang analisis risiko. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.